Kami ke KPK 4 kali. Ketua KPK, Bapak yang ditakuti, Bapak yang disegani. Aku minta pegawai KPK 1 orang duduk di ruangan kami. Kalau ada yang harus dipenjara, tunjuk aku. Biarkan aku dipenjara. Yang penting petani bisa sejahtera. Pak Prof, sorot matamu mengatakan mungkin ini menteri mau korupsi. Kalau ada uangnya negara, nanti 1.000 rupiah hilang di tangan kami. Pada hari itu kami letakkan jabatan dan kembali kampung. Kami mundur jadi menteri. Dia tanya, begitu Pak Menteri? Iya Pak. Bapak boleh curiga pada semua orang, tapi jangan curiga pada anak kampung. Orang kampung nggak suka berbohong. Mungkin Bapak sering ketemu yang bohongi Bapak, tapi hari ini saya katakan di depan Bapak, cek perjalanan nanti 3 tahun, kami tidak bisa menjanjikan banyak hal, tapi kita itu akan dibaca oleh waktu nantinya. Kita ketemu lagi nanti. Alhamdulillah dia datang ke kantor, aku bersahabat sekarang, dan dia sering memuji. Dulu aku dihina, dulu aku dibully oleh beliau, sekarang mulai dipuji. Tunjukkan. Kami diminta di Menteri Pertanian. Kami ke Kementerian Pertanian. Pertama kami membaca regulasi, seluruh regulasi yang ada. Kami buka satu persatu. Apa regulasi yang menghambat pembangunan pertanian? Kami temukan banyak regulasi. 1, ada regulasi semua sarana produksi tender. Bibit tender, traktor tender, benih tender, semua tender. Anggaran keluar di Januari. Kalau anggaran di Januari 4 bulan tender, selesai panen baru bibitnya datang, selesai panen baru traktornya datang, dan seterusnya. Aku katakan menghadap Bapak Presiden, izin Bapak Presiden, rubah regulasi ini. Ini Perpres yang tidak benar. Sudah 72 tahun ini menyengsarakan petani. Kok bisa? Pak, ini tanaman semusim. Tikus tidak pernah mengatakan tunggu dulu pemerintah lagi tender. Benar? Kemudian hujan tidak pernah mengatakan tunggu dulu pemerintah lagi tender. Aku katakan bongkar, penunjukan langsung. Kami lakukan penunjukan langsung. Mulai 2014, 2015 penunjukan langsung. Banyak yang sanksi, banyak yang telepon saya. Ini Pak Menteri ugal-ugalan. Pak Menteri, yang banyak di Indonesia dirjen, maaf, seluruh dirjen tidak ada yang setuju. Pak Menteri, biasanya menteri itu diproses, ditangkap, diperiksa setelah jadi menteri. Untuk mematikan keraguannya, dirjen saya, direktur saya, eselon 1, 2, 3, 4, karena mereka ada slogannya, biarkan hancur pertanian, yang penting sesuai prosedur. Karena siapa yang mau dipenjara? Sehingga aku beritahu di depan mereka, kalau ada yang harus dipenjara, tunjuk aku. Biarkan aku dipenjara, yang penting petani bisa sejahtera. Jujur, aku jujur pada kalian. Aku pulang ke rumah, begitu anak saya yang paling saya sayang, SD, lari-lari, aku peluk mereka. Aku teringat, kalau aku di penjara, gimana anak saya? Otak saya berputar lagi. Kami ke KPK, tidak ada yang tahu. Singkat cerita, kami ke KPK 4 kali. Ketua KPK, Bapak yang ditakuti, Bapak yang disegani. Aku minta pegawai KPK 1 orang duduk di ruangan kami. Tidak bisa Pak Menteri. 2 tahun kedua datang lagi. Pak, aku minta 1 orang. Kalau tidak ada, aku minta. Boleh konfirmasi ke Ketua KPK, Pak Agus. Aku minta patungnya Bapak. Ilaskan patungnya Bapak, aku kalungi KPK, simpan di depan ruangan saya. Tahun kedua, kami diberikan 3 orang KPK sampai dengan hari ini di kantor Kementerian Pertanian. Karena kami takut juga, jangan sampai salah tanda tangan, kita tidak berdosa, di penjara. Ada yang protes, direktur protes, dirjen, Pak Menteri ini bahaya, ada KPK kita 1 ruangan. Ibaratkan harimau dengan
rusak satu kamar. Ini bahaya Pak Menteri. Aku katakan berarti Bapak mau nyolong uangnya negara, Bapak mau korupsi. Anda minggir, aku copot dia. 1, 2, 3, yang keberatan aku copot semua. Ini berarti mau main-main. Kenapa takut sama KPK? Anda harus takut sama Allah, bukan KPK. Suatu ketika ada teman sahabat datang minta proyek, Pak Menteri minta proyek, silahkan, ada di dalam, ada tender katanya 100 miliar, bukan 2 triliun sampai 7 triliun pupuk waktu itu. Singkat cerita, baik Pak, aku panggil staf saya, muncullah KPK muncul, mereka pelototi tamu saya. Maaf, nggak jadi aku sebut namanya karena Pak Rektor pasti kenal namanya. KPK masuk di ruangan, mereka pelototi, gemetar dia. Ini OTT atau apa ini Pak? Saya bilang, tenang, ini KPK sahabat saya. Kok masuk? Maksudnya OTT? Dia ketakutan karena tawar-menawar tadi dengan saya. Aku katakan, ini teman saya, tadi sudah disadap, satu lagi bukti, kita tersangka berdua. Maksudnya Pak Menteri? Maksudnya aku bisa hapus sadapannya dengan catatan, Bapak jangan minta proyek lagi, dan yang kedua, beritahu ke seluruh sahabat kita jangan datang ke pertanian karena dijaga, anggaran pertanian dijaga KPK. Nama KPK-nya namanya Pak Lutfi. Alhamdulillah tidak ada sampai dengan hari ini tahun keempat, keluarga, sahabat, siapapun tidak ada yang datang minta proyek di pertanian. Dan pada saat itu tahun lalu kita dapat penghargaan. Dulu pertanian penuh masalah, kalau dengar pertanian konotasinya bermasalah, ingatannya bermasalah. Hari ini kita mendapat anti gratifikasi terbaik di Kementerian Pertanian. Ini penghargaannya KPK yang dulu seakan penuh masalah dengan pertanian, alhamdulillah 2 tahun bisa berubah menjadi anti gratifikasi terbaik. Kemudian berikutnya, anggaran. Kami kelola anggaran dengan baik. Dahulukan petani. Coba tunjukkan refocusing anggaran. Coba diperhatikan anak-anakku nanti kalau jadi pejabat. 2014 kami timbang terima. Kami melihat anggaran 35% untuk petani. Yang warna hijau, yang warna merah 48% itu untuk seminar, biaya MC, biaya cipika-cipiki, cat kantor, dan seterusnya. Kami cabut 4 triliun. Kami panggil dirjen, Pak, ada yang mengatakan, Pak Menteri ini biasanya begini. Enggak, aku bekerja bukan biasanya, yang luar biasa aku cari. Tahu anak-anakku sekalian, ini 35 tolong diperhatikan, ini biaya cipika-cipiki 48%, tinggal 3%. Ini pun aku mau hilangkan. Ternyata honornya harian lepas, yang bekerja honornya yang paling kecil. Inilah bagian dari operasional. Cat kantor kami hentikan, beli mobil moratorium, beli motor moratorium, perjalanan dinas 800 miliar kami cabut, belikan traktor untuk petani, belikan ayam untuk petani, belikan bibit untuk petani. Ini 2014, hari ini 2018, yang dulunya porsinya petani itu 35%, sekarang 85%. Aku yakin produksi pangan Indonesia pasti meningkat. Ini baru 2 kebijakan. Baru 2 kebijakan belum kerja tapi dahsyat. Pasti leverage-nya, daya ungkitnya pasti tinggi. Kemudian next, bantuan benih, inovasi baru. Ini tugasnya mahasiswa dan seluruh dosen sahabatku di Jember. Buka inovasi baru. Pertanian Indonesia tidak mungkin bersaing dengan negara lain tanpa teknologi. Nggak mungkin. Masa traktor diadu dengan kerbau? Nggak mungkin. Anak-anakku sekalian, ini adalah
inovasi baru, rice transplanter, combine harvester, RMU, rice milling unit. Ini bibit unggul, dulu produksi 5 ton, sekarang 10 ton. Ini dulu biaya panen, ada anak petani? Enggak ada anak petani, semua anak pegawai. Dulu panen pakai sabit, benar? Sekarang menggunakan alat. Dulu kalau pakai sabit, pinggang sudah sakit, biayanya 2 juta per hektar. Kalau ini, anak muda nanti, anak mahasiswa kalau tamat jadi petani, ini hanya 3 jam tanam. Dulu 25 hari. Ini 3 jam tanam sudah bisa selesai. Dan yang masih muda punya pacar, bisa telepon pacarnya sambil menanam padi.